Shalom, apa kabar para penonton dimanapun kalian berada? Bertemu kembali di program terbaru Digital Ministry Q&A Coyudan. Dan hari ini saya ditemani oleh Pak Sujud. Ya, Ya, selamat pagi Pak Sujud ya. selamat pagi. Ya, apa kabar Bapak? Baik, Bapak siap menjawab pertanyaan-pertanyaan saya hari ini? saya usahakan untuk siap. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya mau mendorong untuk para penonton untuk boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian seputar kekristenan di kolom komentar. Nanti kami akan pilih dan kami akan jawab di video-video selanjutnya. Oke Bapak, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ya, boleh, Bapak. silakan. Jadi pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana gambaran surga dan neraka menurut Alkitab? Ya, mengenai surga dan neraka pasti di dalam kalangan umum pun juga sering dibicarakan ya, apakah orang itu masuk surga atau neraka dan bagaimana sih kondisinya. Nah, saya akan menjelaskan dari tinjauan secara Alkitabiah. Jadi kalau dari si Alkitab sendiri, surga itu dalam bahasa Ibrani itu Samayim dan bahasa Yunani-nya itu Uranos. Artinya tempat kediaman Allah. Dan bukan hanya Allah saja yang berdiam di situ, tetapi juga mereka yang dekat dengan Allah, yaitu bala tentara surga, para malaikat, dan nantinya adalah orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Sehingga kalau kita melihat hal ini, maka surga itu sebuah tempat yang pasti sangat kudus, yang menjadi idaman bagi orang-orang yang nanti bisa hidup kekal bersama dengan Allah, dan itu tempat yang tidak ada penderitaan, semuanya sukacita di situ. Nah, dalam perjanjian lama itu Syamayim itu diibaratkan seperti langit. Jadi cara pandang orang-orang Yahudi pada saat itu memandang bahwa surga itu seperti langit karena mereka punya dimensi surga itu langit, kemudian kita ada di bumi dan di bawah itu adalah alam maut atau neraka di paling bawah gitu. Sehingga surga itu adalah tempat Allah bertahta, surga itu adalah kepunyaan Allah sendiri. Maka kalau kita melihat dari Yunus itu juga Allah yang empunya langit gitu. Yunus mengatakan seperti itu juga dalam Esra, Tuhan Allah semesta alam, artinya dari tempat itu maka Tuhan juga berkuasa atas alam semesta. Nah, dalam perjanjian baru sendiri juga disebutkan tentang surga seperti waktu kita doa Bapa kami yang di surga dan sebagainya. Seperti juga ada ungkapan semoga upahmu besar di surga. Artinya itu sesuatu hal yang baik. Kalau upahmu besar di surga berarti itu nanti gitu kan. Upah kan biasanya nanti. Sehingga kalau upahmu besar di surga berarti kita akan menerima tempat di surga dengan baik, dan surga juga biasanya diibaratkan dengan kerajaan Allah. Ada yang disebut kalau dalam Matius disebutkan kerajaan surga, kalau dalam Injil sinoptik lain itu disebutkan kerajaan Allah. Jadi surga itu menunjuk kepada Allah sesungguhnya itu. Jadi kalau surga itu identik dengan Allah, sehingga kalau kita baca waktu ada anak yang terhilang itu, kemudian dia sudah mengatakan saya telah berdosa terhadap surga, itu artinya dia berdosa terhadap Allah. Lalu bagaimana dengan neraka? Nah, neraka ini kebalikan. Kalau surga itu tempat Allah berdiam, tempat bertahta yang kondisinya sangat kudus, yang baik, segalanya di sana berisi pujian dan kemuliaan. Namun bagi neraka sendiri itu akan berbeda, karena neraka itu ada dua istilah dari Sheol dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani itu ada Hades dan Gehenna. Itu artinya dunia orang mati. Jadi kalau berbicara tentang Sheol dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya menunjuk pada kedalaman laut atau tempat yang dalam itu, sehingga orang mengatakan kalau Sheol itu sebenarnya adalah tempat orang mati. Di sanalah orang mendapatkan hukuman, bisa mengatakan seperti itu. Atau orang-orang yang jahat, maka dia akan masuk ke tempat orang mati atau ke Sheol ini. Nah, dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 kalau kita baca itu waktu Tuhan Yesus mengatakan tentang orang kaya dan Lazarus. Nah, kita juga melihat hal itu bahwa orang miskin itu dibawa Allah ke pangkuan Abraham. Tapi orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, di Sheol itu sendiri. Dan di antara ini ada terbentang jurang yang tak terseberangi. Gitu. Lalu istilah lain itu Hades. Ini biasanya dalam perjanjian baru. Itu juga mengacu pada dunia bawah atau dunia orang mati dalam Septuaginta. Dalam Matius 16 ayat 18 juga dikatakan Kristus berkata tentang pintu gerbang Hades, itu tentang alam maut. Jadi tidak akan menguasai gerejanya. Artinya bahwa
Hades atau neraka atau Sheol atau Gehenna itu sebenarnya neraka. Kalau Hades itu kediaman orang mati, maka itu sebenarnya sangat kontra dengan kondisi surga. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa neraka ini tidak akan menguasai gerejanya. Artinya bahwa orang yang percaya kepada Kristus, maka neraka tidak akan menimpa mereka atau maut tidak akan menimpa mereka. Nah itu yang bisa saya jelaskan tentang surga dan neraka. Nah pilih yang mana? Gitu. Tapi apakah ada kondisi tertentu yang bisa menjadi, maksudnya ada yang mungkin di surga itu seperti apa gambarannya gitu, seperti apa gitu, ada nggak ya? Kalau kita melihat dari kitab Wahyu gitu kan, kita melihat bahwa seperti Yohanes diperlihatkan, apakah itu surga atau tidak, itu penglihatan dari Yohanes tentang Allah yang bertahta, maka dengan para malaikat yang memuji Tuhan, kemudian banyak serafim ya, kemudian terbang, kemudian mereka memuliakan nama Tuhan, dan suara mereka waktu memuji Tuhan aja membuat bergetar. Jadi itu menandakan bahwa suasana saat itu sungguh kudus. Semua orang memuji Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau kita membayangkan saja kondisi seperti itu waktu berhadapan dengan sang raja, kerajaan surga itu sendiri, maka suasananya sangat luar biasa menurut saya, sangat damai, indah, semuanya hanya ingin luapan memuji Tuhan, gitu. Tidak ada penderitaan. Itu mungkin gambaran gitu. Gambarannya. Kalau neraka terdapat retak gigi, api yang menyala-nyala, yang tidak terpadamkan, itu gambaran neraka. Sehingga itu sangat kontras itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apakah setelah mati orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap dihakimi Tuhan? Nah, ini kita harus melihat. Saya tuh kadang-kadang juga melihat kalau orang yang sudah percaya kepada Kristus itu kan sudah ada memiliki perjanjian dalam artinya jaminan keselamatan di dalam Kristus. Artinya sudah diperdamaikan dengan Allah. Kalau semula orang sudah berdosa, maka upah dosa ialah maut. Tetapi kasih Allah, anugerah Allah adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena maut itulah maka Allah tidak berdamai dengan manusia, karena itu rohnya sudah meninggalkan dan mati. Tapi itu bisa kembali hidup pada saat Roh Kudus ada dalam kehidupan orang percaya. Itu berarti orang yang percaya itu sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupannya, maka dia diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kalau mungkin di dunia ini dari sisi pengadilan, kalau orang yang bersalah dari dua pihak, kemudian ada perdamaian, ada hukuman nggak bagi mereka? Sudah tidak ada lagi karena sudah berdamai. Tapi ada orang mengatakan mengampuni, tapi hukuman tetap jalan gitu. Tapi kalau kita melihat dalam hal ini, kita mengacu pada apa yang dikatakan Alkitab, kita sebagai orang GKI pasti juga pengakuan iman rasuli itu kita pegang. Dalam pengakuan iman rasuli dikatakan Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya penghakiman itu tetap ada. Semua orang akan dihakimi. Bahkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, saya bacakan di sini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, kalau kita melihat hal ini dari si pengadilan, maka dalam Wahyu itu akan dilihat dari kitab kehidupan. Apakah kita masuk kitab kehidupan atau tidak. Lalu bagaimana dengan orang-orang percaya? Nah ini secara spesifik disebutkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu sebenarnya sudah tidak akan mengalami maut lagi. Kalau dihakimi mungkin, tapi dia dihakimi tidak dalam rangka menerima hukuman, tapi dia akan menerima kehidupan kekal. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 ini ayat hafalan ya. Itu juga dikatakan bahwa namun semua orang yang menerimanya diberinya hak. Dalam terjemahan baru 2 kan hak. Tapi dalam terjemahan baru sebelum itu dikatakan diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Artinya apa? Artinya kalau orang yang sudah percaya kepada Kristus, dosa-dosanya sudah diampuni, sebenarnya dia itu sudah pindah dari gelap kepada terang, dari maut kepada hidup, dan dia menjadi anak-anak Allah. Artinya dia akan menghuni kerajaan Allah itu sendiri.
Lalu proses penghakimannya seperti apa? Yaitu tadi, semua orang akan dihakimi, tetapi orang-orang yang percaya ini akan mendapatkan keselamatan. Karena orang percaya itu tidak akan binasa. Ayat 3, Yohanes 3 ayat 16 juga dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga kalau hidup kekal ini berarti masuk surga atau hidup bersama dengan Allah di kerajaan surga. Dan kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, seperti Yohanes 1 ayat 2 ayat 2 dikatakan, dayalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Pada saat orang percaya kepada Kristus, dia diperdamaikan dengan Allah, maka penghakiman itu nanti juga bukan hal yang mengkhawatirkan bagi orang percaya. Karena sang hakim itu adalah Kristus sendiri, dan dia akan melihat, dan kita akan langsung masuk ke surga. Itulah iman orang Kristen, yaitu menurut saya. Thank you. Oke, ini pertanyaan yang ketiga ya, pertanyaan yang terakhir. Ketika kita mati, apakah kita langsung masuk surga atau menunggu akhir zaman terlebih dahulu? Ya, ini tentang masuk surga. Itu sebenarnya siapakah sih yang menentukan orang masuk surga? Kan Allah sendiri. Tapi melalui Alkitab, melalui firman Allah, kita juga diberi pengertian bahwa kalau orang sudah percaya kepada Kristus, maka dia akan masuk ke surga, gitu kan. Apakah menunggu akhir zaman terlebih dahulu? Nah, ini kadang-kadang ada perspektif yang berbeda dalam pemikiran dunia dengan antara masa manusia dengan Allah. Seperti contohnya, oke, kamu tidur, kemudian bangun. Tidurnya berapa lama itu kan orang tidak tahu. Demikian pula orang mati, katanya mati, kemudian dia bangun tiba-tiba sudah akhir zaman, itu kan nggak tahu. Jadi jedanya kan kita nggak tahu. Tetapi yang kita yakini adalah bahwa setiap orang itu yang percaya akan masuk surga, dan yang tidak itu akan masuk neraka atau menerima penghukuman. Maka itu sudah jelas di dalam Alkitab. Kalau Tuhan kita melihat dari kesaksian Injil Lukas, dalam Injil Lukas 23 ayat 42 sampai 43 itu kan tentang bagaimana seorang yang begitu berdosa melakukan kejahatan sampai akhirnya disalib bersama-sama dengan Kristus. Pada saat disalib dia menyadari bahwa saya disalib karena menerima hukuman karena saya layak. Tetapi dia melihat bahwa Yesus ini tidak bersalah. Sehingga dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Ini kan masuk kerajaan surga. Maka Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak menunggu akhir zaman kan. Kenapa? Karena pada saat dia mati, maka dia akan bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Nah, itu banyak yang menafsirkan Firdaus itu ada surga ketiga dan sebagainya. Nanti kalau kita bahas lebih detail dari sini, karena orang nanti itu sebuah tempat yang pokoknya tempat bersama dengan Allah, sehingga kalau kita dalam kedukaan itu ya karena dia sudah beriman kepada Kristus, maka dia sudah aman bersama dengan Bapa di surga, dalam pangkuan Bapa di surga. Kita mengatakannya seperti itu. Sehingga kita meyakini bahwa kita akan masuk surga, dan apakah menunggu akhir zaman? Nah, itu menunggu akhir zaman, menunggunya itu yang kita tidak bisa pahami secara manusia, tapi dari sisi Allah bahwa pada saat nanti akan ada penghakiman dan kita akan bersama-sama. Jadi masuk kerajaan surga itu bersama-sama. Kalau berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ya. Karena dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 dikatakan saat kedatangan Tuhan yang masih hidup sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, dalam ayat 16 dikatakan ini, saya bacakan. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sebenarnya hal ini mengindikasikan bahwa kita tidak perlu mengkhawatirkan orang yang sudah meninggal duluan atau orang yang nanti akan mati. Nanti masuk surganya kapan? Yang jelas kita akan bersama-sama dengan Bapa dan bertemu. Tentang waktunya itu ya kita nggak tahu, dan apakah menunggu akhir zaman atau tidak. Nah, akhir zaman itu yang penting kita melihat tanda-tanda zaman, kita harus hidup
sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup dalam kekudusan dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Soalnya pandangan teolog itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ada pandangan yang melihat kalau ini ya kayak orang bangun tidur gitu ya. Iya, bangun tidur tadi. Jadi nggak tahu tiba-tiba bangun udah akhir zaman, udah dihakimi gitu kan. Gitu. Karena orang yang bangun tidur itu tidak tahu kamu tadi tidur berapa jam, ya nggak tahu, tahu-tahu sudah ini. Jadi antara yang mati 10 tahun sama 100 tahun pada waktu dibangkitkan ya mereka tidak merasa apa-apa, tahu-tahu sudah mati tiba-tiba bangkit. Kan jeda ini kan hilang. Karena tidak ada ruang dan waktu kan dalam kerajaan Allah itu. Yaitu. Mungkin ada pandangan yang seperti itu juga. Oke Bapak, terima kasih sudah menjawab 3 pertanyaan tadi. Saya mau mengingatkan kembali untuk para penonton, kalian bisa menuliskan di kolom komentar apa pertanyaan kalian seputar kekristenan dan kami akan nanti bahas di video-video selanjutnya. Kalau gitu sekian Q&A kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.